Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik membacakan berita. Nah, teknik membacakan berita adalah cara penyampaian atau cara membacakan berita yang dapat mendukung unsur-unsur daya tarik berita tersebut. Teknik membacakan berita dibagi menjadi 6. Yang pertama lafal, yang kedua tekanan atau nada, yang ketiga intonasi, yang keempat jeda, yang kelima volume, yang keenam tempo. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama lafal. Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Nah, vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Konsonan yaitu selain huruf A, I, U, E, O. Diftong adalah gabungan vokal. Misalnya, huruf A digabung dengan I. Misalnya dalam sebuah kata adalah air. Atau A dengan U. Di dalam kata biasanya atau. Itu A dan U tergabung atau berdekatan dalam sebuah kata. Terus, klaster. Klaster adalah gabungan konsonan. Contohnya dalam sebuah kata biasanya kita ambil aja kata gabungan. Di sini ada huruf G, A, B, U, N, G, A, N. Nah, ada huruf N dan G yang berdekatan. Nah, inilah gabungan konsonan yang Ustaz maksud ya, atau klaster. Nah, mari kita lihat contohnya dalam sebuah berita. Nah, di sini ada kata terkait. Maaf, ada kata terkait, gabungan huruf A dan I atau A dan I-nya berdekatan. Nah, ini termasuk diftong atau gabungan huruf. Nah, lanjut. Di sini ada huruf N dan Y yang berdekatan. Nah, ini disebut dengan klaster. Nah, terus ada lagi R dan M yang berdekatan. Ini juga disebut dengan klaster. Ini juga klaster, ini juga klaster, ini juga klaster, ini klaster lagi karena gabungan konsonan, yaitu huruf M dan B. Terus ada gabungan huruf A dan I atau A dan I-nya berdekatan. Nah, inilah yang disebut dengan diftong. Nah, mari kita lanjut. Yang kedua adalah tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata tertentu. Contohnya dalam sebuah berita, sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kakanwil, Badan Pertanahan Nasional BPN, Provinsi Riau Muhammad Syahril sedikitnya masih ada sekitar 120-an parsil lahan masyarakat yang belum diganti rugi oleh pihaknya. Ratusan lahan itu tersebar di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Nah, tadi saya membacakannya ada penekanannya ya. Penekanan terhadap kata sekitar 120-an masyarakat yang belum diganti rugi. Nah, tadi saya sebutkan di sini belum diganti rugi oleh pihaknya. Jadi ada penekanan pada kata belum diganti rugi. Intinya Ustaz menegaskan di sini bahwa lahan itu belum diganti yang disebut dengan tekanan atau nada. Selanjutnya intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Contohnya dalam sebuah berita,
Pemprov Riau bersama pihak terkait akan segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai. Penegasan ini disampaikan oleh Sekda Prof Riau Hayan Pranajaya menanggapi progres percepatan pembangunan jalan tol itu. Nah, intonasi ini naik turunnya lagu kalimat. Nah, di sini tadi Ustaz membacakannya. Pada bagian awal nada Ustaz agak naik, terus semakin ke akhir semakin menurun. Nah, itulah yang disebut dengan intonasi. Yang keempat, jeda. Jeda adalah perhentian lagu kalimat. Jeda terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu jeda panjang yang ditandai dengan tanda titik. Nah, di sini kita berhenti agak lama. Terus jeda sedang yang ditandai dengan tanda koma. Nah, di sini kita berhenti agak sedikit lama tapi tidak terlalu lama ya. Terus jeda pendek yang ditandai dengan spasi. Nah, oke, mari kita lihat contohnya dalam sebuah berita. Oleh karena itu, lanjutkan sejumlah persilahan yang masih menjadi permasalahan. Uang ganti ruginya telah dititipkan konsinyasi red ke pengadilan. Selanjutnya, para pemilik lahan dapat mengambil uang itu lewat pengadilan. Nah, di sini Ustaz membacakannya tadi. Ketika ada koma, Ustaz berhenti sejenak. Terus kalau ada titik, Ustaz agak lama berhentinya ya. Atau agak lama jedanya. Oke, lanjut yang kelima, volume. Nah, volume suara adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Nah, mari kita lihat contohnya dalam sebuah berita. Ada 12 permasalahan yang harus diselesaikan, salah satunya masalah ganti rugi lahan. Katayan, Jumat, 7 Agustus 2020 di Pekanbaru. Nah, di sini saya membacakannya tadi ada suara atau takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Di mana tadi ketika bagian awal itu agak tinggi, terus tadi Ustadz menaikkan suara Ustadz lagi pada poin-poin penting. Misalnya pada kata ganti rugi dan kata yan. Nah, siapa yang berkata yaitu si yan ini. Nah, Ustadz agak mengeraskan di sini, fungsinya juga untuk menegaskan. Nah, oke, lanjut. Yang keenam, tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Nah, contohnya, untuk Kabupaten Bengkalis ada sekitar 60-an persil yang belum. Nah, kalau Ustaz bacanya kayak gitu, berarti Ustaz bacanya lambat. Nggak enak didengar kan? Nah, seharusnya sebuah berita tidak dibacakan selambat itu ya. Boleh agak lambat, tapi tidak selambat itu. Nah, alangkah lebih baiknya membacakannya seperti ini. Untuk Kabupaten Bengkalis, ada sekitar 60-an persil yang belum diganti rugi. Sedangkan Kota Dumai 66 persil jelasnya. Nah, alangkah lebih baiknya seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh soal teks berita dan jawabannya. Nah, ada teks berita 1, ada teks berita 2. Pertanyaannya adalah kesamaan informasi teks berita tersebut adalah. Nah, kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang terancam punahnya hutan mangrove. Coba Ananda perhatikan lagi nanti ya. Nah, terus perbedaan penyajian kedua kutipan berita tersebut adalah. Nah, kalau pada teks 1 diawali dengan unsur apa atau apa kejadiannya, itu sekitar 7.000 hektar hutan mangrove hancur di kawasan Laguna Segara Anakan. Diawali dengan
unsur siapa? Warga pendatang dari Ciamis. Nah, inilah unsur siapanya. Siapa yang terlibat dalam berita ini, yaitu warga pendatang dari Ciamis. Ya, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada data-data yang sudah diambil dari hasil observasi di lapangan ya. Terus pertanyaannya adalah teks berita yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah, teks berita yang sesuai dengan data-data ini adalah, nah, inilah teks berita yang sesuai ya. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang listrik ambruk dan mengeluarkan bunga api di Jalan Poros Makassar dan seterusnya ya. Terus, nah, pada berita berikut ini adalah kritik yang tepat terhadap pihak Pertamina sesuai dengan teks berita di atas adalah, nah, inilah kritik yang tepatnya. Sebaiknya Pertamina menjaga komitmennya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM sehingga tidak meresahkan warga. Nah, coba Anda baca dulu teks beritanya baru menentukan kritik yang tepat terhadap pihak Pertamina. Nah, di sini kritik yang tepatnya adalah ya ini ya. Nah, mungkin sekianlah perjumpaan kita pada video kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.